Sejarah terbentuknya kasta di Bali. Sumber: buku perkawinan Nyerod, kontestasi, negosiasi, dan komodifikasi di atas mozaik kebudayaan Bali. Sistem pelapisan sosial masyarakat Bali yang mayoritas agama Hindu awalnya disebut dengan Wamsa, yang kemudian dikenal dengan Wangsa. Dalam sistem Wangsa, ada satu keturunan yang dipandang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Demikian pula terdapat kelompok-kelompok yang mendapatkan hak istimewa, terutama dalam pergaulan adat. Istilah Wangsa mempunyai arti umum sebagai ras, keluarga, atau kerabat. Mereka adalah golongan orang-orang yang idealnya diduga berasal dari kelahiran nenek moyang laki-laki. Wangsa juga berarti konotasi spesies atau genus, sehingga orang atau manusia, bahkan hewan sekalipun berbeda wangsa. Kata Soroh dalam bahasa Bali memiliki kesamaan arti dengan kelahiran. Inyoman Yoga Segara mengatakan, kata wangsa yang sering dipakai di Bali adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kelahiran apa seseorang. Misalnya, jika ada orang yang mengatakan dirinya wangsa Brahmana, maka ia sedang mengatakan dirinya berasal dari keturunan Brahmana, namun ia bukan Brahmana itu sendiri. Kata wangsa inilah yang akhirnya sengaja diubah pengertiannya menjadi kasta, mengikuti sistem yang berlaku di India dengan memasukkan kelas Sudra sebagai kelas terbawah. Derajat Sudra kemudian disamakan dengan Wangsa Jaba. Kelas Wesya juga akhirnya sengaja dibuat untuk merujuk keturunan Wangsa Ksatria yang berasal dari luar keturunan keluarga Satria dalam atau Sri Kesarik Kepakisan atau punggawa kerajaan yang tidak lagi menjadi bagian kekuasaan raja. Dengan masuknya istilah Brahmana, Ksatria, Wesya, dan Sudra, maka sistem pelapisan sosial masyarakat Bali menjadi tampak sama dengan catur kasta yang bersumber dari India. Akhirnya istilah Wangsa sebagai penghalusan istilah kasta untuk menyebut sistem pelapisan masyarakat Bali. Pada saat pemerintahan Majapahit berkuasa tahun 1343 dengan mengalahkan Sri Asasura Ratna Bumi Banten, yaitu Raja Bali terakhir. Akhirnya Sri Krishna Kepakisan mengubah total tatanan masyarakat Bali kuno. Semenjak itu, Bali dianggap memasuki era baru melalui sistem kerajaan di 8 wilayah yang dipimpin oleh panglima perang bergelar Arya. Sejalan dengan berkuasanya Majapahit di Bali, datang juga pendeta-pendeta suci dan elit Jawa, di antaranya Dangyang Nirarta dan Dangyang Astapaka, yang kemudian mengubah sistem upacara dan sistem pelapisan sosial masyarakat di Bali ke dalam bentuk wangsa atau keturunan dengan menurunkan wangsa Brahmana, Ksatria, dan Wesya. Sedangkan mereka yang tidak berada dalam lingkungan istana dan tinggal di luar Griya dan Puri disebut Jaba. Majapahit melanjutkan sistem ini dengan mengembangkan konsep Dewa Raja, lengkap dengan seperangkat nilai yang mulia, menjadi ortodok, di mana raja menurunkan haknya secara turun-temurun, memiliki hak penuh menentukan nasib rakyat yang dipimpinnya. Hubungan antara orang dalam masyarakat akhirnya bertingkat-tingkat, hierarkis dan vertikal. Di luar Triwangsa atau bangsawan, setiap orang yang lahir sudah dengan sendirinya dianggap menyandang status panjak, parkan, atau jaba. Masuknya ekspedisi Belanda pada tahun 1597 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dilanjutkan oleh Van de Bock pada tahun 1841 dengan pimpinan Huskus Kopman. Belanda akhirnya benar-benar berhasil menguasai Bali secara penuh. Datangnya Belanda menjadi titik balik banyak perubahan yang dilakukan di Bali, termasuk bagaimana sistem kasta yang sempat dihapus
karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dihidupkan kembali dengan mengangkat para raja dan pengikutnya berkuasa kembali. Dengan upaya menguasai Bali, Belanda menerapkan konsep keseragaman ke dalam kompleksitas hierarki perkastaan, sehingga rakyat dapat dikontrol dan tentu saja dapat dikuasai. Konsep dewa raja yang dominan mengukuhkan sistem kasta yang dipakai kolonial Belanda untuk membuat masyarakat Bali tertib sehingga mudah diatur dan tunduk. Inyoman Yoga Segara mengatakan, pemberian gelar pada raja yang kemudian hari akan dipertahankan sebagai gelar kebangsawanan yang tidak boleh hilang oleh Belanda sebetulnya lebih dimaksudkan sebagaimana rakyat Bali dapat tunduk pada rajanya dengan menyamakan diri sebagai wakil dewa di dunia yang semua kata-kata dan perbuatannya harus diikuti. Para raja di Bali dapat dengan mudah menguasai rakyatnya. Tunduk patuh rakyat kepada raja berarti juga tunduk kepada Belanda, karena raja-raja Bali ketika itu hanyalah sebuah boneka permainan kolonial Belanda. Dengan demikian, sistem perkastaan yang diadopsi Belanda sebagaimana yang terjadi di India adalah sistem yang secara sengaja dibangun melalui kedatangan kaum elit Jawa dan Belanda ke Bali. Demikian penjelasan sejarah terbentuknya kasta di Bali. Semoga bermanfaat untuk kita semua.